Halo sahabat semua, selamat datang kembali di channel Hasbi Muhammad dengan konten Bocah Story. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini makin berkembang, dan selamat menyaksikan. Hari ini, kita akan membahas salah satu peristiwa paling monumental dalam sejarah manusia, Perang Dunia Pertama. Perang ini bukan cuma soal tentara dan pertempuran, tapi juga tentang bagaimana dunia berubah selamanya. Jadi, siapkan diri kalian, karena kita akan melakukan perjalanan kembali ke awal abad ke-20. Kalian pernah bertanya-tanya nggak, apa sih yang bisa memicu perang sebesar ini? Nah, semua bermula di Eropa pada awal tahun 1900-an. Saat itu, suasana di sana udah tegang banget. Ada 4 penyebab utama yang sering disebut dengan akronim MIN. Militarisme, aliansi, imperialisme, dan nasionalisme. Mari kita bedah satu persatu. Pertama, militarisme. Negara-negara besar di Eropa seperti Jerman, Inggris, dan Prancis lagi lomba kekuatan militer. Mereka membangun angkatan laut yang besar, mengembangkan senjata baru, dan terus-menerus menambah jumlah tentara. Semua orang merasa harus jadi yang terkuat, menciptakan suasana saling curiga. Ibaratnya, semua orang bawa senjata lengkap ke sebuah pertemuan, pasti suasananya jadi nggak enak kan? Kedua, aliansi. Untuk melindungi diri, negara-negara ini membentuk persekutuan rahasia. Ada 2 kubu besar, Triple Entente, yang isinya Inggris, Prancis, dan Rusia. Lalu ada Triple Alliance yang terdiri dari Jerman, Austria-Hungaria, dan Italia. Sistem aliansi ini kayak rantai domino. Kalau satu negara terlibat konflik, teman-temannya wajib ikut membantu. Inilah yang membuat masalah kecil bisa cepat menyebar jadi perang besar. Ketiga, imperialisme. Negara-negara Eropa ini berlomba-lomba menguasai wilayah di Afrika dan Asia untuk mendapatkan sumber daya alam dan pasar baru. Persaingan memperebutkan koloni ini seringkali menimbulkan gesekan dan konflik di antara mereka. Siapa yang dapat wilayah paling banyak, dialah yang dianggap paling kuat. Terakhir, nasionalisme. Ini adalah rasa cinta yang berlebihan terhadap negara sendiri, kadang sampai merendahkan negara lain. Di wilayah Balkan yang disebut Tong Mesiu Eropa, banyak kelompok etnis ingin merdeka dari kekuasaan Austria-Hungaria dan Kekaisaran Ottoman. Semangat nasionalisme inilah yang akhirnya menyulut apinya. Dan percikan api itu benar-benar muncul pada 28 Juni 1914. Hari itu, Archduke Franz Ferdinand, pewaris takhta Austria-Hungaria, dan istrinya, Sophie, dibunuh di Sarajevo oleh seorang nasionalis Yugoslavia bernama Gavrilo Princip. Yugoslavia adalah bekas negara di semenanjung Balkan, Eropa Tenggara, yang berdiri dari tahun 1918 hingga 2003, menyatukan berbagai kelompok Slavia Selatan. Berbentuk kerajaan 1918 sampai 1945, dan kemudian Republik Sosialis 1945 sampai 1992, di bawah kekuasaan Josip Broz Tito. Negara ini terdiri dari 6 republik: Serbia, Kroasia, Slovenia, Bosnia-Herzegovina, Makedonia Utara, dan Montenegro. Austria-Hungaria marah besar dan menuduh Yugoslavia berada di balik pembunuhan ini. Austria-Hungaria, didukung oleh sekutunya, Jerman, memberikan ultimatum yang hampir mustahil dipenuhi oleh Serbia. Ketika Serbia menolak beberapa poin, Austria-Hungaria langsung menyatakan perang pada 28 Juli tahun 1914. Nah, disinilah efek domino aliansi mulai bekerja. Rusia, yang merasa sebagai pelindung bangsa Slavia termasuk Serbia, mulai memobilisasi pasukannya. Jerman, melihat Rusia bergerak, menyatakan perang terhadap Rusia dan sekutunya, Prancis. Ketika Jerman menyerang Prancis dengan melewati Belgia yang netral, Inggris pun ikut menyatakan perang terhadap Jerman. Dalam hitungan minggu, seluruh Eropa sudah terjun ke dalam perang. Perang ini awalnya diperkirakan bakal selesai dalam beberapa bulan, paling lambat sebelum Natal. Tapi kenyataannya jauh dari itu. Perang Dunia Pertama memperkenalkan jenis pertempuran baru yang mengerikan. Perang Parit di front barat, dari Belgia hingga perbatasan Swiss,
Jutaan tentara hidup dan bertempur di dalam peret-peret yang kotor, berlumpur, dan penuh tikus. Mereka berhadapan satu sama lain di area yang disebut tanah tak bertuan, area yang dipenuhi kawat berduri, dan lubang bekas ledakan. Setiap kali ada perintah untuk menyerang, para tentara harus keluar dari parit mereka, berlari melintasi tanah tak bertuan, sambil dihujani tembakan senapan mesin. Pertempuran seperti pertempuran Somme dan Verdun memakan korban jiwa hingga ratusan ribu orang, hanya untuk merebut beberapa meter tanah. Ini adalah perang gesekan yang sangat brutal. Selain perang parit, teknologi juga memainkan peran besar. Senapan mesin mengubah cara bertempur, membuatnya hampir mustahil untuk menyerang posisi bertahan. Gas beracun pertama kali digunakan secara massal, menyebabkan kematian yang mengerikan dan penderitaan jangka panjang bagi yang selamat. Tank pertama kali muncul di medan perang, dirancang untuk menembus pertahanan parit. Pesawat terbang, yang awalnya hanya untuk pengintaian, mulai dilengkapi senjata dan digunakan untuk pertempuran udara. Kapal selam, terutama U-boat Jerman, meneror jalur pelayaran di Atlantik. Perang ini tidak hanya terjadi di Eropa, pertempuran juga berkecamuk di Afrika, Timur Tengah, dan bahkan di lautan seluruh dunia, menjadikannya perang global pertama dalam sejarah. Kekaisaran Ottoman, bergabung dengan blok sentral Jerman dan Austria-Hongaria, membuka front baru di Timur Tengah. Titik balik perang terjadi pada tahun ke-1917, ada dua peristiwa besar. Pertama, Rusia, yang sudah kelelahan karena perang, dan dilanda revolusi internal, akhirnya menarik diri dari perang setelah kaum Bolshevik mengambil alih kekuasaan. Ini jadi kabar baik bagi Jerman, karena mereka bisa memindahkan pasukannya dari front timur ke front barat. Front barat terletak di Eropa Barat, membentang dari Laut Utara di Belgia hingga perbatasan Swiss, melewati Prancis Utara dan Timur, serta sebagian Belgia dan Jerman Barat, menjadi garis pertahanan utama antara blok sentral Jerman dan sekutu Prancis. Inggris, Amerika Serikat dalam perang parit yang brutal, dan front timur, terletak di Eropa Timur dan Tengah, mencakup wilayah luas dari Laut Baltik di utara hingga Laut Hitam di selatan, membentang di sepanjang perbatasan antara Kekaisaran Rusia dan Rumania, di satu sisi, melawan Kekaisaran Jerman, Austria-Hungaria, Bulgaria, dan Kekaisaran Utsmaniyah di sisi lain. Medan tempurnya jauh lebih luas dan dinamis dibanding front barat, melibatkan wilayah seperti Polandia, Ukraina, Prusia Timur, dan Galicia. Tapi di saat yang sama, ada peristiwa besar kedua. Amerika Serikat memutuskan untuk ikut perang di pihak sekutu. Awalnya, Amerika bersikap netral, tapi serangan kapal selam Jerman yang tanpa henti terhadap kapal-kapal sipil, termasuk kapal penumpang Lusitania, dan terungkapnya telegram Zimmerman, di mana Jerman mencoba mengajak Meksiko untuk menyerang Amerika, akhirnya membuat publik Amerika marah. Masuknya pasukan Amerika yang masih segar, dan sumber daya industrinya yang besar, memberikan dorongan kekuatan yang sangat dibutuhkan oleh sekutu. Pada musim semi 1918, Jerman melancarkan serangan besar terakhir di front barat, yang dikenal sebagai serangan musim semi. Awalnya mereka berhasil maju, tapi akhirnya serangan itu kehabisan tenaga. Pasukan sekutu, yang kini diperkuat oleh tentara Amerika, melancarkan serangan balasan yang sukses, yang dikenal sebagai serangan 100 hari. Satu persatu, sekutu Jerman mulai menyerah. Austria-Hongaria pecah, Kekaisaran Ottoman runtuh. Di Jerman sendiri, rakyat sudah lelah dengan perang. Terjadi pemberontakan di mana-mana. Kaisar Wilhelm II terpaksa turun takhta dan melarikan diri. Pemerintahan baru Jerman kemudian meminta gencatan senjata. Dan akhirnya, pada jam 11 pagi, tanggal 11 bulan 11 tahun 1918, tembakan berhenti. Perang Dunia Pertama secara resmi berakhir. Tapi akhir perang bukan berarti akhir dari penderitaan. Dampak perang ini sangat luar biasa. Lebih dari 15 juta orang, baik tentara maupun warga sipil, tewas. Jutaan lainnya terluka, cacat seumur hidup, atau menderita trauma psikologis yang kita kenal sebagai shell shock. Seluruh generasi pemuda di Eropa hilang. Peta politik dunia juga berubah total. 4 kekaisaran besar Jerman, Austria-Hungaria, Rusia, dan Ottoman runtuh. Negara-negara baru seperti Polandia, Cekoslowakia, dan Yugoslavia lahir. Batas-batas negara di Timur Tengah digambar ulang oleh Inggris dan Prancis, yang benih konfliknya masih kita rasakan sampai hari ini. Pada tahun 1919, para pemimpin negara pemenang berkumpul di Paris untuk merundingkan perdamaian. Hasilnya adalah Perjanjian Versailles. Perjanjian ini secara resmi menyalahkan Jerman sebagai penyebab perang dan membebankan sanksi yang sangat berat. Jerman harus membayar ganti rugi perang yang jumlahnya fantastis. Kehilangan wilayahnya
dan angkatan bersenjatanya dibatasi secara ketat. Banyak sejarawan berpendapat bahwa perjanjian Versailles ini terlalu keras dan justru menanam benih untuk perang berikutnya. Rasa malu dan beban ekonomi yang ditanggung Jerman menciptakan kondisi yang subur bagi bangkitnya gerakan ekstrem, seperti Nazisme, pimpinan Adolf Hitler, yang nantinya akan memicu Perang Dunia Kedua hanya 20 tahun kemudian. Jadi, Perang Dunia Pertama bukan hanya sebuah babak kelam dalam sejarah. Ia adalah sebuah pelajaran penting tentang bagaimana arogansi, ketakutan, dan kegagalan diplomasi dapat membawa dunia ke jurang kehancuran. Perang ini membentuk dunia modern kita, dari teknologi yang kita gunakan hingga konflik geopolitik yang masih berlangsung. Terima kasih sudah menonton video panjang ini sampai akhir. Semoga pembahasan kita hari ini bisa memberikan wawasan baru bagi kalian semua tentang peristiwa yang luar biasa ini. Apa pendapat kalian tentang Perang Dunia Pertama? Adakah bagian tertentu yang paling menarik menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, agar kalian tidak ketinggalan konten-konten sejarah menarik lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.